diajak balik mengaji ke masjid. Ini pengajian Maulid Nabi. Maulid Nabi jam 10 baru mulai pengajian. Sebelum jam 10 tuh ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana sampai jam 10. Habis itu barulah mulai penceramah 1, penceramah 2, penceramah 3, barulah penceramah inti jam 12. Selesai pengajian jam 1, subuh 1 pun tak ada ke masjid. Apa ini? Saya kalau buat pengajian dari maghrib ke isya. Kenapa saya buat pengajian dari maghrib ke isya? Supaya masyarakat paling tidak sembahyang 2 kali. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Tablik akbar penting, tablik akbar. Tablik akbar dibuat cepat-cepat. Supaya apa? Supaya cepat selesai pulang ke rumah. Hadrah penting. Ya Hanana penting, karena itu seni. Lagu Ya Hanana termasuk lagu kesukaan saya. Dinyanyikan itu untuk apa? Untuk menggantikan keyboard tunggal, keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Itu seni Islam. Hadrah, maulid, bagus, tak ada salahnya. Ini pentingnya. Maka yang 3 ini kuncinya. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan falsafi. Tuhan itu duduk di atas arsy. Di mana Tuhan itu? Di atas. Mana bisa Tuhan ditunjuk? Dalam akidah Nasafiyah, dalam akidah Tahawiyah, Allah munazzahun anil jihatis sitti. Allah itu maha suci dari 6 arah. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Kenapa? Karena dia bebas dari ikatan ruang, tempat, dan waktu. Waktu itu dia menciptakannya. Waktu itu baharu, muhdas. Sedangkan Allah qadim. Kalau Allah berpindah, sebelumnya dia tak bertempat, diciptakannya tempat. Dari tak bertempat pindah dia ke tempat, berarti dia bertentangan dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Abdul Somad tadi di mana? Di Batam. Sekarang di mana? Di Natuna. Duduk dia di atas kursi. Berarti samalah dengan Allah duduk di atas aras. Sedangkan Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un. Oh, payah kami memahaminya Pak Ustaz. Makanya ngaji duduk tentang akidah sifat 20. Dibuatkan pelatihannya. Pelatihan ustadz-ustadz dan guru mengaji selama sepekan. Datangkan ustadz yang pakar, yang alim tentang sifat 20. Supaya tidak tergolong kita nanti ke dalam mujassimah, menfisikkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari. Fikihnya fikih mazhab Syafi'i. Pulang dari umroh langsung menyalahkan Imam Surawi. Saya kemarin di Madinah 4 hari, di Makkah 4 hari. Ternyata Makkah Madinah nggak ada kunut subuh. Ini kunut subuh yang ada di Natuna ini bid'ah ini. Ulama dulu di Makkah 10 tahun berkunut subuh. Ini baru umroh 4 hari. Sudah berani menyalahkan kunut subuh. Maka ajarkan fikih perbandingan mazhab. Dalam kunut subuh, mazhab yang paling tua namanya mazhab Hanafi, yang paling kecil mazhab Hambali. Hanafi dan Hambali tidak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia, Makkah, Madinah tidak ada kunut. Kenapa? Karena di sana mazhab negaranya adalah mazhab Hambali. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang tak berkunut. Saya kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, saya ikut imamnya. Kalau saya sholat di Masjid At-Taqwa, Masjid Muhammadiyah, 2 tahun saya jadwal rutin di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Di belakang Ramayana, Pekanbaru, rutin saya mengaji zuhur. Di Masjid Akramunas Undri, Muhammadiyah yang mendirikan masjid itu, Pak Muhammadiyah namanya. Dia alirannya Muhammadiyah.
Saya tidak mau jadi imam. Kalau saya ceramah subuh di Masjid Muhammadiyah, tak mau saya jadi imam. Kalau diminta Ustaz Somad maju ya, batu saya bilang. Kenapa? Karena saya tahu jamaahnya Muhammadiyah, mereka tak berkunut. Saya tak mau merusak persatuan. Tapi kalau di masjid dekat rumah saya, di masjid subuh Rabu pengajian Riyadhus Shalihin, saya maju ke depan, saya baca kunut subuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami udah tak kelahi lagi masalah kunut subuh. Kenapa? Karena tak ada lagi yang sembahyang subuh. Jamaah mesti dipahamkan dalam pengajian ngaji. Tabligh akbar penting. Tabligh akbar sebulan sekali, setahun sekali. Itu refresh, untuk show, untuk menunjukkan syiar. Tapi intinya orang mesti ngaji ke masjid. Dari maghrib ke isya 45 menit, tulis di depan meja Ustadz. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirim ke nomor kontak berikut. Di masjid buatkan daftarnya. Hari Selasa malam Rabu, Senin malam Selasa Ustadz Fulan akidah. Malam ini sudah sampai halaman sekian. Masyarakat membeli buku, dapatkan bukunya ke pengurus masjid. Hasilnya dibagikan. Masjid punya koperasi syariah. Ini membangkitkan ekonomi umat sekaligus. Akidah, fikih, akhlak. Akhlak ini bagaimana mensucikan hati. Saya sarankan buku tasawuf modern Buya Hamka. Hati kita ini kotor, hasad, dengki, busuk hati, riya, sum'ah, munafik. Bersihkan dulu. Ini cawannya kotor. Ini bersih, misal kotor. Cawannya kotor. Malam tadi bapak, jangan Pak Wabu. Masya Allah, inilah Pak Wabu. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau kamu tak dapat membalas, fad'u lahu, doakanlah. Udah direkam tadi. Misalnya cawan kotor, balik dari Makkah umroh, dituangkan ke cawan itu air zam-zam. Air zam-zamnya bisa tak diminum? Tak bisa air zam-zamnya diminum, karena cawannya bekas abu rokok. Malam tadi bapak nonton Manchester United, tak bisa dipakai. Jadi bagaimana caranya? Bersihkan cawannya, cium hilang bau sabunnya, bau tuang air zam-zamnya, baru bisa diminum. Rasakan. Begitulah hati ini. Tak bisa hati yang kotor diisi dengan zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena masih kotor. Bersihkan dari hasad, bersihkan dari dengki. Setelah bersih, proses pembersihan itu namanya tahalli. Tahalli kosong. Setelah bersih, baru diisi dengan yang baik, namanya tahalli. Setelah tahalli, terasa manisnya, rasanya itu namanya tajalli. Diminum rasanya. Bagaimana rasanya? Amazing. Itu tasawuf. Tapi ada orang yang bertasawuf tidak sembahyang. Waktu ditanya, kau kenapa tak sembahyang? Aku tak putus hubunganku dengan Allah. Kalian sembahyang cuma 5 menit ingat Allah. Aku dari sejak buka mata sampai tutup mata ingat Allah. Sembahyang itu adalah kulit-kulitnya syariah. Aku udah sampai pada hakikat. Ini tak betul. Ini bukan tasawuf Ahlus Sunnah. Ini tasawuf batil. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat atilah, sia-sia hampa. Jadi yang ketiga ini mesti kita pegang. Saya yakin dan percaya, saya tidaklah mengguru-gurui para alim ulama, para habaib, ustadz yang hadir pada kesempatan ini. Saya hanya sekedar bercerita saja. Ustaz Somad kalau ceramah itu kenapa suaranya menggelegar seolah-olah menggurui kami? Tidak, ini karena sound systemnya mantap. Saya ceramah bisa pakai suara lembut. Marilah kita jaga masjid kita supaya anak kita selamat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
bisa, bukan tak bisa saya ceramah lembut tuh. Cuman kita mau menyemangati para ulama kita, ustadz kita, anak-anak, ibu-ibu, jaga supaya jangan sampai dirusak oleh berbagai macam aliran. Apalagi tadi waktu saya tengok di map, di mana lokasi posisi Natuna. Kiri Semenanjung, kanan Sarawak Sabah, atas Vietnam, bawah Indonesia, pas di tengah. Pas saya tengok, mak kalau datang tsunami habis kita nih. Titik di tengah. Kalau tengok dari atas tak nampak apa-apanya, titik. Pas dekati. Kalau ditarik garis lurus dari mulai Sumatera ke perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, itu justru Natuna itu di atas secara batas kalau batas darat. Tapi bisa pula batas laut itu naik dia ke atas tuh, bisa turun balik kok. Menjadi orang Indonesia bagi masyarakat Natuna adalah kenikmatan yang luar biasa. Banggalah jadi orang Indonesia. Seandainya kalian orang Natuna bukan Indonesia, saya udah bawa paspor nih kemana. Dan belum tentu bisa masuk macam Singapura. Natuna ini kaya dengan alamnya, maka agamanya mesti kuat. Penduduknya 89.000 jiwa menurut sensus 2019 versi google.com. Untuk nyatanya tanya sama Pak Bupati, mudah-mudahan Natuna ini tetap dijaga Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan kita berkelahi karena masalah agama ini. Kenapa Ustadz Somad disalah-salahkan mereka? Kami tengok di YouTube itu wajah Ustadz dicoret-coret, ditulisnya UAS, Ustadz Ahli Subhan. Ada 3 titik. Ada 3 titik yang membuat saya tak bisa bersama dengan mereka dan mereka tak bisa menerima saya. Pertama, karena saya kalau berdoa bertawassul. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat Nabi Muhammad. Mereka mensyirikkan orang yang bertawassul. Menurut mereka, Abdul Somad bertawassul berarti Abdul Somad syirik, sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Berdoa kepada Allah bertawassul dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. 2. Saya kalau melaksanakan suatu, saya ikut ulama. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, memuliakan hari lahir Nabi Muhammad itu baik karena bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kita bersyukur atas selamatnya Nabi Musa waktu lewat menyeberang Laut Merah. Bersyukur kita dengan puasa Asyura. Tiap tahun kita berpuasa bersyukur kepada Allah. Begitu juga kita bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka dibuatlah maulid Nabi. Bagi mereka maulid Nabi adalah bid'ah, dan bid'ah adalah dhalalah, dan dhalalah adalah finnar. Maka Abdul Somad membuat maulid berarti Abdul Somad sesat, Abdul Somad masuk neraka. Yang ketiga, saya mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat supaya tidak terjebak menjadi mujassimah. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mana bisa ayat itu dipahami dengan tangan Allah menurut ulama Ahlussunnah? Maka dimaksud tangan Allah, kuasa Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Mana bisa Allah ditunjuk disemayam di atas aras? Mujassimah kita, menjisimkan Allah, memfisikkan Allah, memakhlukkan Allah. Maka maknanya adalah Allah Maha Kuasa. Bapak Bupati duduk di atas singgasana kekuasaannya selama 2 periode. Udah berapa periode? Apakah selama 10 tahun itu duduk aja di atas kursi? Kan tidak, turun juga ke bawah. Apa makna duduk di atas kursi? Duduk di atas kursi itu artinya berkuasa. Tidak bisa dipahami duduk di atas kursi tekstual. Saya mentakwilkan ayat-ayat. 3 titik itulah membuat mereka menyerang saya. Ini perlu dijelaskan, karena orang banyak tak paham, dianggapnya ini kan hanya perbedaan mazhab saja, ini perbedaan tipis-tipis saja. Oh, tidak begitu guys. Ini masalahnya mendasar. Perbedaannya dalam masalah akidah.
dalam masalah fikih, dalam masalah tasawuf, maka kita mesti berpegang. Kalau bisa kita pegang itu, maka insya Allah selamatlah keluarga. Ada sebagian jamaah ini, Pak, anak bapak masukkan ke situ. Iya Pak Ustadz. Kenapa bapak masukkan? Nanti disesatkan ya bapak. Oh, saya cuma ngambil 2 aja Pak Ustadz. Situ bahasa Arabnya bagus, dengan hafalan Qurannya aja. Yang lain-lain tak bisa kita ambil. Oh, mana bisa? Nanti anak bapak ngambilnya sepaket. Oh enggak Pak Ustadz, saya ngambil bahasa Arabnya sama hafalan Qurannya aja. Terserahlah, dikasih tahu tak mau. Sebulan 2 bulan datang ke saya. Saya keluarkan anak saya itu Pak Ustadz. Kenapa tak ambil Quran bahasa Arabnya aja? Pas libur kemarin pulang dia ke rumah Pak Ustadz. Pas sedang makan, dibilangnya ke saya, ya NU sesat, Muhammadiyah sesat, Persis sesat, Perti sesat, Tabligh sesat. Selama saya berpikir Pak Ustadz, untuk apalah anak saya hebat bahasa Arab bisa hafal Quran kalau menyesatkan semuanya? Saya pun sesat juga Pak Ustadz. Kalau ada pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, support, bantu, dirikan, menyelamatkan anak-anak kita. Kalau dia belum punya program tahfiz Quran, bangkitkan program tahfiz Quran. Belum pernah baca kitabnya dari mana? Ambil dari Sidogiri, Jawa Timur, ambil dari Peloso, ambil dari Lirboyo, ambil dari Tebu Ireng, ambil dari Gontor. Bisa. Kita datangkan guru-guru pengabdian untuk menyelamatkan. Mudah-mudahan selamatlah negeri kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada saya jawab, kalau tak ada kami pun pulang. Entah kemana setelah ini, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.